Di negara yang katanya paling religius ini, keberkahan itu seringkali dianggap kayak cheat kehidupan gitu. Mau kaya, cari berkah. Mau sukses, cari berkah. Mau viral, ngomongin berkah. Padahal kalau dipikir-pikir ya, keberkahan itu kan soal seberapa bermanfaat kehidupan kita untuk orang lain. Sebesar apa dampak positif yang bisa kita hasilkan bagi lingkungan terdekat kita. Jadi bukan jalan pintas biar semua urusan beres kayak sulap. Enggak, bukan gitu. Cara kerja berkah itu tidak seperti itu. Dan disitulah masalahnya teman-teman. Dimana makin hari, kata-kata berkah itu seolah cuma jadi alat jualan, alat pembenaran, bahkan alat manipulasi buat nipu. Orang berlomba-lomba nyari berkah, tapi caranya bikin goblok, bahkan merugikan orang lain. Dan yang menyebalkannya adalah seolah-olah semua hal bodoh dan semua hal-hal yang merugikan itu dibungkus rapi dengan kalimat, nggak apa-apa ngerugiin orang lain, nggak apa-apa terlihat bodoh, yang penting niatnya baik. Kata-kata berkah itu seringkali dijadikan obat penenang bagi orang-orang yang tertindas. Nggak apa-apa gaji kecil, yang penting berkah, yang penting ikhlas, nanti Tuhan yang ganti. Dan lucunya adalah yang sering ngomongin berkah itu justru malah bukan orang miskin, Pak, tapi orang yang hidupnya udah enak. Mereka yang gajinya ratusan juta, punya jabatan tinggi, duduknya di kursi yang empuk, ruangan ber-AC, justru paling semangat nyuruh orang-orang kecil buat ya udah ikhlas aja, yang penting berkah. Jadi seorang guru itu mulia sekali, ya. Halalan thayyibah rezekinya itu, insya Allah. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Seolah ketimpangan sosial, ketidakadilan sistem itu bisa disembuhkan cuma dengan doa dan sabar. Gaji guru cuma ratusan ribu, tapi masih dipaksa bersyukur. Yang penting ilmunya bermanfaat, yang penting ilmunya berkah, nanti pahalanya banyak. Padahal yang ngitung pahala itu bukan manusia. Tapi kalau diprotes, malah dibilang kurang ikhlas, kurang beriman. Yang akhirnya membuat banyak orang di kalangan bawah tumbuh dengan mindset yang pasrah. Nggak apa-apa diakalin, yang penting berkah. Nggak apa-apa gaji kecil, yang penting pahala banyak. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka dikurung dalam sebuah sistem di mana melawan ketidakadilan sama dengan melawan Tuhan. Dan itulah titik paling bahayanya teman-teman. Karena di balik kata berkah tersimpan sebuah sistem yang pelan-pelan mematikan daya kritis rakyat kecil. Sebuah sistem yang memaksa orang-orang untuk mencintai penderitaan dirinya sendiri. Biar apa? Biar yang di atas tetap bisa duduk nyaman di kursi kekuasaannya. Lihat tuh, rakyat kita sabar-sabar banget ya. Rakyat kita ikhlas-ikhlas banget ya. Berkah sekali negeri ini. Masalah lainnya muncul ketika keberkahan dijadikan alasan untuk nginjek hak orang lain. Contoh simpelnya penutupan jalan untuk acara keagamaan lah. Maulid, sholawatan, pengajian akbar. Niatnya berbagi doa, berbagi keberkahan. Tapi ujung-ujungnya malah nyusahin banyak orang. Macet berjam-jam, kurir harus muter jauh, ambulan nggak bisa lewat. Semuanya seolah dianggap wajar cuma karena berkah. Dan lucunya teman-teman, kalau dikritik, orang-orang yang gila berkah itu emosinya langsung naik, Pak. Kamu gak hormat sama ulama, kamu melawan agama, kamu kafir ya. Padahal kenyataannya teman-teman, agama Islam itu gak pernah nyuruh kita untuk nutup-nutup jalan, gak pernah nyuruh kita untuk ngambil hak orang lain, gak pernah nyuruh kita untuk nutup jalan ambulan biar dia gak bisa nyelamatin orang. Gak pernah. Yang disuruh itu berbuat baik tanpa mengganggu orang lain. Tapi sayangnya, di negeri yang paling religius ini, semuanya boleh. Yang penting niatnya baik. Urusan dampak, nanti dulu. Dan sekarang kita masuk ke bab yang paling tolol, teman-teman, yaitu kapitalisasi keberkahan. Garam rukyah, air doa, tanah kuburan, minyak wangi syariah, sampai parfum pengusir jin. Semua ini sebenarnya cuma barang-barang tolol yang ditempelin label agama. Tapi lucunya, semuanya laku. Dan yang beli bukan orang-orang yang SDM rendah loh. Kadang orang yang berpendidikan pun juga ikut beli.
Kenapa demikian teman-teman? Karena di negeri penyembah para Habib dan Gus-Gusan ini banyak orang yang miskin harapan tapi haus keajaiban instan. Dan akhirnya barang-barang tolol itulah yang laku keras. Bukan buku bacaan, bukan kemampuan berpikir, tapi janji-janji berkah itulah yang masuk ke otak mereka. Fenomena jualan berkah ini bukan lagi soal bisnis teman-teman, tapi ini penipuan halus berkedok agama, di mana barang-barang yang awalnya murah bisa naik 10 kali lipat cuma dengan ditempelin doa, cuma dengan ditempelin label agama, dicelup-celupin jempol ustadz yang nggak tahu tuh bekas pegang apaan. Dan sayangnya banyak orang yang percaya, katanya demi berkah, padahal garam tetaplah garam, air tetaplah air. Bedanya yang satu dijual dengan doa, satunya dijual dengan logika. Dan ironisnya orang-orang yang udah putus asa dengan kehidupan sehingga mereka begitu percaya dengan berkah, begitu segitu gilanya nyari berkah, bukannya dibantu untuk memperbaiki hidupnya dengan logika, dengan solusi yang lebih real, tapi justru malah dimanfaatkan oleh para penjual agama yang ngerti betul bagaimana memeras rasa takut dan harapan. Para oknum-oknum agama tolol ini, ustadz-ustadz yang cuman modal celup-celupin jari ke botol aqua ini, mereka tahu betul kalau di negara yang religius, masyarakatnya gampang banget ditakut-takutin pakai neraka dan digoda pakai surga. Sayangnya banyak orang yang lupa kalau keberkahan itu bukan hasil transaksi antara kita dan Tuhan. Lu nggak akan bisa beli berkah dengan sedekah, sementara di sisi lain lu masih suka nipu orang. Nggak bisa juga ngarepin hidup damai, sementara jam 3 pagi lu selalu ganggu orang dengan toa masjid. Keberkahan itu nggak pernah datang dengan cara membodohi diri sendiri atau mengganggu orang lain. Nggak akan ada keberkahan dalam kemudorotan, itu nggak akan ada. Kalau keberkahan berarti adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan, logikanya sederhana dong. Mana mungkin Tuhan kasih kebaikan lewat sesuatu yang mengganggu orang lain? Simple. Tapi entah kenapa ya, banyak orang yang kayaknya nggak mau mikir sejauh itu. Mereka takut dibilang kafir kalau kritis dan berpikir logis. Padahal Tuhan itu ngasih otak buat dipakai, bukan buat ditinggal di masjid. Kita semua pasti pengen hidup berkah, tapi kalau caranya sampai mengganggu orang lain, membodohi diri sendiri, dan merugikan publik, itu namanya bukan berkah. Itu penyakit masyarakat. Udah saatnya teman-teman kita berhenti untuk nyari berkah yang bisa dibungkus dan dijual. Karena keberkahan sejati itu tidak pernah datang dari air bekas, garam rukyah, tanah kuburan, tapi dari perilaku logis yang gak nyusahin orang lain dan tidak membodohi diri sendiri. Jadi jangan mau jadi bagian dari kebodohan berjamaah ini teman-teman. Berpikir kritis itu bukan tanda kita kurang iman kok, tapi justru itu bukti bahwa kita menghargai karunia Tuhan yang paling luar biasa, yaitu akal sehat. Dan minum air bekas congor bus-busan, congor ustadz, congor habib, congor kiai, itu cuma bikin lu diare. Jadi kalau mau hidup kalian tenang, aman, lancar, dan sukses, jangan sibuk cari berkah yang instan, tapi belajarlah jadi orang baik tanpa perlu pamer iman. Kalau kalian punya keresahan yang sama, atau punya opini yang berbeda, atau pengen ngehujat gua, silahkan tulis di komen. Belum tentu gue balas, tapi sudah pasti gue baca. Tenang aja. Dan kalau berani, coba share video ini ke grup WhatsApp keluarga besar kalian. Siapa tahu masih ada yang percaya kalau rezeki bisa datang dari minum air bekas congor ustadz. Dan yang paling penting teman-teman, jangan lupa subscribe. Biar gue makin kaya tanpa harus jual agama. Karena lu lihat aja muka gue nih. Ini ya, muka seperti ini. Kalau pakai sorban, pakai gamis, terus selup-selupin tangan ke botol terus gue jual, itu money bro. Lihat aja muka gue nih, gampang jualan agama untuk muka-muka seperti ini tuh gampang. Makanya jangan lupa subscribe lah, itu biar gue nggak harus melakukan pekerjaan tolol itu. Oke, mungkin segitu aja dari gue teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten selanjutnya. See ya.